Kalau ngomongin Vespa sih udah bukan buat kaum mending-mending ya. Salah satunya ini nih, Vespa LX 150 terbaru, harganya 46 jutaan. Kira-kira apa aja yang beda dan apa aja yang baru dari motor ini? Mari kita ulas. Hal baru yang pertama tentu aja dari pilihan warnanya. Sekarang ini Vespa LX 150 punya warna-warna baru. Yang pertama ada White Innocence, ada Red Scarlato, ada Green Amabile, dan hero colornya ini nih, Lilac Euphorico. Jadi warna ini ungu banget, ungunya ungu pastel gitu. Yang pasti rasanya sih lucu banget lah ya. Buat dipakai sehari-hari udah pasti jadi bahan perhatian banget. Nah, warna barunya ini dikombinasi dengan beberapa warna lainnya nih. Jadi agak kontras, seperti ada hand gripnya yang warnanya grey, ada joknya juga yang warna grey dengan list warna putih gini. Dan satu yang saya suka adalah warna dari velgnya nih. Jadi velgnya pakai two tone ya, atau dual tone, atau dua kombinasi warna. Jadi pakai warna putih di sisi tengah untuk palangnya, sedangkan untuk bibir velgnya dia tuh pakai warna polish gitu lah ya. Jadi agak kontras dan bikin warnanya tuh kayak ngebling gitu lah kalau di jalan. Necis banget ya. Pembaruan berikutnya tuh ada di sektor perlampuan. Jadi dia itu sebenarnya sama aja ya, masih pakai LED baik untuk lampu jauh maupun lampu dekatnya seperti ini. Nah, dan kalau menurut saya sorot lampunya ya bisa dibilang nggak yang terang-terang banget lah ya, standar lampu LED di motor OEM aja. Nah, pembedanya adalah motor ini lampunya udah AHO atau Automatic Headlight On. Jadi di saklar kanannya nih udah nggak ada tuh tombol buat matiin lampu atau buat nyalain lampu. Jadi lampunya akan otomatis nyala ketika kita nyalain kontak kayak gini. Nah, jadi walaupun mesinnya belum hidup, lampu utamanya akan langsung nyala, ditemani juga dengan DRL titik-titik kayak gini ya. Kesannya modern dan stylish banget. Jadinya ini cukup membantu, berhubung peraturan di negara kita itu adalah sepeda motor itu wajib menyalakan lampu baik siang maupun malam hari. Jadi pastinya nggak akan kena tilang lah ya. Nah, pembeda utamanya sesuai dengan namanya sekarang LX 150. Tentu aja mesinnya sekarang udah nggak 125 cc lagi. Sekarang bahkan mesinnya itu 155 cc, hampir ya, jadi 154 cc sekian. Karena sekarang diameter pistonnya naik menjadi 58 mm dengan struknya 58,6 mm yang masih bertahankan dari versi sebelumnya. Tenaga maksimalnya sekarang ada di angka 12,5 PS dan torsinya ada di angka 12,4 Nm. Nah, mesin barunya ini tetap teknologi iJet Italian Green Experience Technology, yang mana ini memang sudah diturunkan sejak LX 125 dan juga udah dipakai di Sprint dan juga Primavera. Nah, untuk bagian kirian ya atau CVT-nya, kemarin saya nanya-nanya sih ini benar-benar pure sama banget kayak Sprint sama kayak Primavera yang 155 cc itu juga. Jadi rasanya emang mirip-mirip, cuma emang 155 cc-nya di Vespa itu nggak kayak yang motor Jepangan ya. Mereka nggak yang nyari tenaga yang powerful banget. Jadi bisa dibilang ini hanya mengandalkan akselerasi atau torsi yang lumayan besar di bukaan awal. Habis itu tenaganya smooth aja, mengisi aja sampai di putaran tertingginya yang ada top speednya di sekitar 100 sekian km per jam itu. Selebihnya motor ini masih menggunakan teknologi kipas atau kipas pendingin di sebelah kanan untuk mendinginkan mesinnya. Starternya juga belum starter halus, masih menggunakan dinamo, tapi dinamonya ini cukup senyap untuk menyalakan motornya. Dan yang saya suka dari mesin ini adalah vibrasinya minim banget, asli. Jadi sejak motornya di starter, motornya jalan di putaran rendah, putaran menengah, sampai putaran tinggi, itu nggak banyak vibrasi sama sekali sih. Bener-bener rasanya tuh kayak, ya ini rasanya motornya mahal gitu. Rasanya mahal, mesinnya mantep, nggak ada vibrasi, suaranya juga senyap banget. Makanya ketika untuk dipakai cruising itu rasanya kayak tenang gitu motornya. Karena nggak ada getaran baik di kaki, di jok, maupun di stangnya. Mantep banget. Dan untuk hasilnya, akselerasi dan juga untuk konsumsi bahan bakarnya kalian bisa lihat di tabel yang berikut ini.
Kapasitas mesinnya yang udah meningkat dibarengi juga dengan penggunaan sistem bahan bakar baru nih, yaitu menyebutnya PFIS 3.0 atau Piaggio Fuel Injection System 3.0. Ini sebenarnya sama kayak yang dipakai di Primavera dan Sprint juga, dan sekarang diturunkan ke Vespa LX-nya. Jadi tentu aja perbedaan utamanya adalah pada engine mapping. Jadi karena kapasitas mesinnya udah 155 cc, jadi engine mappingnya, fuel mappingnya juga, ignition timingnya juga dirubah biar menyesuaikan kapasitas mesin barunya ini. Kemudian dibarengi juga dengan throttle body baru yang ternyata sekarang udah dilengkapi dengan stepper motor. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membuat idle atau langsam dari motornya itu lebih stabil. Jadi udah lebih expert lagi atau lebih advance lagi nih. Kemudian pemboran berikutnya ada di tangki justru. Mungkin karena kapasitas mesinnya meningkat, jadinya tangki bahan bakarnya tuh sedikit lebih besar untuk menyesuaikan ya, atau untuk mengimbangi lah. Tapi naiknya sih nggak terlalu banyak, cuma 0,5 liter aja. Jadi totalnya tuh adalah 7,5 liter. Udah lumayan besar sih ya. Pembaruan terakhir ada di kiproknya atau di voltage regulatornya. Karena sekarang lampunya udah AHO, kemudian juga ada engine mapping baru, ECU baru, throttle bodinya baru juga, yang mana perangkat elektroniknya ini membutuhkan daya yang lebih besar dari sebelumnya. Makanya ada pembaruan kiprok untuk bikin pengisiannya menjadi lebih stabil, untuk mensuplai arus lebih banyak biar nggak tekor nih ketika lampunya nyala terus, ketika throttle bodinya butuh daya lebih, ketika juga fuel pumpnya yang ternyata juga ada sedikit pembaruan untuk menyesuaikan kapasitas mesinnya yang udah naik jadi 155 cc. Nah, selanjutnya kita akan bahas motornya secara overall, apa aja sih, untuk reminding aja. Mungkin kalian ada yang lupa, ada apa aja sih di LX 150 ini. Langsung aja kita lihat isi di setangnya. Nah, yang pertama-tama tentu aja dia sudah menggunakan speedometer antara analog dan digital ya, sama kayak yang versi sebelumnya. Kemudian kalau kalian lihat merah-merah di sini, ini merupakan iMobilizer. Jadi walaupun dia masih menggunakan kunci kayak biasa kayak gini, tapi di dalamnya ini udah ada chipnya nih untuk keamanannya. Jadi ketika dijebol nggak pakai kunci ini, motornya bisa hidup listrikannya tapi mesinnya nggak akan bisa dinyalakan gitu. Oke, langsung aja kita hidupkan speedometernya. Dia menggunakan lampu latar biru, baik di speedometer digitalnya maupun di sininya ya, putih biru. Kemudian kita bisa melihat di sini ada speedometer atau kecepatan, ada lampu check engine, ada oil pressure, ada lampu jauh, lampu dekat, ada sein, dan juga ada low fuel indicator. Nah, di sini merupakan fuel indikatornya atau indikator bensin, ada trip B dan juga ada jam digital. Bisa kita ganti menggunakan tombol mode yang di sebelah kanan sini. Yang ini isinya berubah menjadi ada total dan ada trip A. Jadi cuma ada 3 informasi ini aja yang bisa kita lihat. Oke, kemudian ke saklar kanan ya. Ini yang tadi saya bilang sekarang udah nggak ada saklar lampu. Jadi yang tadinya di saklar lampu sekarang udah dimatiin karena lampunya udah AHO. Ada starter, dan di sebelah kirinya ada lampu jauh dekat, ada sein, dan juga ada klakson. Dan ini dia nih hand grip barunya yang menggunakan warna grey gini. Bagus ya. Terus kalau kita ngeliat sisi kompartemen ya, pertama ada glove box di tengah sini. Ngebukanya masih dari sini ya, kita dorong aja, masih sama kayak yang lama. Nah, jadi kita bisa menyimpan sarung tangan atau benda-benda lap-lap kecil di sini. Cuma sayangnya di sini nggak ada sekatnya ya. Jadi nggak ada sekat buat naruh barang. Jadi barangnya kalau ditaruh sini bisa aja tumpah gini ya pas kita bukanya. Kemudian di sebelah kirinya ada power outlet nih. Jadi bisa difungsikan untuk mengisi smartphone. Meskipun di sini colokannya masih pakai model USB Type A kayak gini ya. Jadi lumayan besar nih adaptornya. Begitu. Selain itu kalau cuma mau gantungin barang-barang yang simple, ada gantungan barang di sini. Hup. Nah, jadi ketika kalian butuh gantungin barang yang simple aja atau yang mudah dikeluar pasang, bisa pakai ini. Dan kalau nggak dipakai, bisa dimasukkan seperti ini. Lalu, untuk joknya, dia belum kayak Sprint atau Primavera. Jadi bukanya harus dari sini ya, dari joknya manual. Kemudian isinya lumayan besar, seperti biasa, seperti ember kayak gini ya. Jadi bisa muat banyak banget. Tuh, muat banyak banget bagasinya. Dan salah satu ciri khas Vespa adalah bagasinya yang mudah banget buat dibongkar pasang kayak gini. Jadi untuk servis atau untuk bersih-bersih mesin itu gampang banget lah. Nggak perlu sampai bongkar bodi karena memang dia bodinya nih sistemnya monokok rangkanya. Kemudian di sini masih ada tangki bensin 7,5 liter baru, mulut tangki bensinnya di sini, tutupnya plastik kayak jerigen. Dan sini untuk listrikannya ya. Jadi ini untuk aki dan juga fuse-nya lain-lain lah. Gitu.
Nah, tinggi joknya nggak berubah, masih 785 mm. Dan kalau posisi duduknya kayak gini nih. Saya tingginya 170 cm, emang sih masih agak jinjit karena joknya lumayan lebar ya. Tapi saya suka banget sama joknya karena ini busanya lembut banget, asli enak banget. Dan posisi pengendaranya juga nggak banyak berubah, setangnya masih tinggi, kakinya juga kita masih punya banyak ruang untuk geser-geser, cuma emang di tengahnya ada sedikit tulangan. Lantas seperti apa impresi pengendaranya? Coba kita pakai jalan ya. Let's go! Nah, kalau buat impresi pengendara sebenarnya nggak beda jauh. Jadi posisinya masih nyaman, kemudian juga rasa Vespanya itu masih kuat banget. Dimana suspensi depannya ini dia kan modelnya single ya. Jadi karena dia single fork gitu depannya, memakai link juga yang khas banget Vespanya. Emang kalau menurut saya suspensi depannya ini rasanya kurang begitu enak. Nani? Atau kurang begitu cocok untuk jalanan di Indonesia sih, karena kerasa sering banget bottoming, beleduk-beleduk gitu ya, keras atau sedikit stiff ketika lo jalannya nggak rata. Tapi suspensi belakangnya ini enak banget, jujur saya suka banget suspensi belakangnya, baik sendirian maupun saat berboncengan itu rasanya enak banget. Dia dilengkapi juga dengan setelan preload, ada 4 step, dan itu bisa disesuaikan dengan bobot pengendara maupun pemboncengan. Jadi kalau misalkan bottoming itu bisa banget disetel lagi biar agak lebih keras spring preloadnya gitu. Kemudian untuk remnya nggak berubah, jadi sama kayak Vespa terdahulunya gitu ya, sama kayak Vespa jadul, dimana kalau rem depannya itu emang Vespa itu selalu nggak pakem-pakem banget gitu, bahkan malah rem belakangnya selalu lebih pakem kalau dibandingkan dengan rem depan. Dan itu terjadi lagi di Vespa yang modern kayak gini, termasuk di LX 150 nya yang kayak gini gitu. Ya kurang lebih seperti itu impresi kami mengenai Vespa LX 150. Kalau kalian nanya ada top box di belakang, itu merupakan aksesoris resmi ya. Jadi top box dan juga backrestnya itu aksesoris resmi. Top boxnya itu kurang lebih 5 jutaan dan backrestnya sekitar 600 atau 800 ribuan gitulah gitu. Nah, kalau kalian mau pakai backrestnya berarti kalian harus nambah opsional untuk mendapatkan LX 150 dengan aksesoris di belakang ini. Kalau gitu makasih nonton, jangan lupa di komen dan subscribe channel Moto Indonesia. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan makasih udah nonton. Bye bye. Hujan.